Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Amanda, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh organizational citizenship behavior, kompetensi SDM, dan pelatihan terhadap kualitas pelayanan karyawan pada JNT Express Drop Point di Kabupaten Bekasi. Belakangan ini jasa pengiriman barang meningkat sangat pesat dikarenakan semakin banyaknya platform jualan online. Jasa pengiriman merupakan bagian dari kebutuhan konsumen karena mayoritas menginginkan sesuatu yang cenderung cepat, mudah, aman, dan praktis dalam hal pengiriman barang. Antusias konsumen akan jasa pengiriman barang terlihat karena kebutuhan konsumen semakin tinggi serta semakin berkembangnya bisnis jualan online. Kegiatan yang bersifat jasa seperti jasa pengiriman barang tidak bisa lepas dari pelayanan yang merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam suatu usaha. Dalam meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik, maka akan dapat mempertahankan kepuasan dan loyalitas konsumen. Penyedia jasa pengiriman akan menghadapi tantangan persaingan yang semakin ketat akibat munculnya e-commerce seiring bertambahnya jasa pengiriman yang baru. Maka perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk mencapai kepuasan konsumen yang merupakan faktor penting demi tercapainya kualitas pelayanan yang baik dalam menghadapi persaingan bisnis. Persaingan yang ada tidak hanya dari segi mutu dan jumlah, tetapi dalam hal layanan. JNT Express Drop Point merupakan sebutan dari kantor cabang di daerah tertentu. JNT Express Drop Point adalah cabang dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dan logistik dalam paket, dokumen, dan lain-lain. JNT Express merupakan perusahaan kurir dan logistik terbesar yang tersebar di seluruh Indonesia, melayani pengiriman ekspres dan layanan reguler mencapai kota dan kabupaten tujuan di Indonesia. Organizational citizenship behavior, kompetensi SDM, dan pelatihan merupakan beberapa faktor penting dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan yang ada di JNT Express Drop Point di Kabupaten Bekasi. Kualitas pelayanan. Secara umum, kualitas layanan sering digunakan sebagai dasar untuk produk layanan karena produk utama yang dipasarkan adalah layanan yang berkualitas dan layanan ini dibeli oleh pelanggan. Oleh karena itu, kualitas penyedia layanan adalah dasar untuk pemasaran jasa. Munir mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Dimensi kualitas pelayanan antara lain keandalan. Keandalan adalah kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Daya tanggap. Daya tanggap adalah keinginan karyawan untuk mendukung pelanggan dalam penyediaan layanan reaktif. Jaminan. Jaminan adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan perusahaan dan kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Perhatian. Perhatian adalah kemudahan membangun hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman akan kebutuhan pelanggan. Bukti langsung. Bukti langsung adalah bentuk layanan yang dapat dilihat secara langsung, termasuk fasilitas fisik, peralatan staf, dan fasilitas komunikasi. Organizational citizenship behavior. OCB sangat penting untuk menunjang keefektifan fungsi-fungsi organisasi, terutama dalam jangka panjang. Perilaku OCB ditampilkan dengan membantu rekan sekerja dan pelanggan melakukan kerja ekstra jika dibutuhkan dan membantu memecahkan masalah dalam memperbaiki produk dan prosedur. Menurut Garay, OCB adalah perilaku sukarela karyawan yang bersedia melakukan tugas atau pekerjaan di luar tanggung jawab atas kewajibannya demi kemajuan atau keuntungan organisasinya. Dimensi OCB antara lain ada altruism,
ada civic virtue, ada conscientiousness, ada courtesy, dan ada sportsmanship. Kompetensi SDM. Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata competence, yang artinya kemampuan, kecakapan, dan kewenangan. Vince dan kawan-kawan mendefinisikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Dimensi kompetensi SDM antara lain ada keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual, dan budaya organisasi. Pelatihan. Pada dasarnya pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan pekerja sekarang dengan keterampilan pekerja yang dibutuhkan untuk menempati posisi baru. Menurut Dessler, pelatihan merupakan proses dan tahap mengajari keterampilan yang dibutuhkan karyawan baru untuk melakukan pekerjaannya. Dimensi pelatihan antara lain materi pelatihan, apakah isi program pelatihan relevan dan sejalan dengan kebutuhan pelatihan itu. Ada metode pelatihan, apakah metode pelatihan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan. Ada sikap dan keterampilan instruktur atau pelatih, apakah instruktur mempunyai sikap dan keterampilan penyampaian yang mendorong serta untuk belajar. Ada durasi waktu pelatihan, apakah waktu pemberian materi pokok yang harus dipelajari dan tempo penyampaian materi terasa lama. Ada fasilitas pelatihan, apakah tempat penyelenggaraan pelatihan dapat dikendalikan oleh instruktur. Penelitian ini diadakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasional citizenship behavior, kompetensi SDM, dan pelatihan terhadap kualitas pelayanan karyawan pada JNT Express Drop Point di Kabupaten Bekasi. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena belum didasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengumpulan data, melainkan baru didasarkan dari teori-teori yang relevan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Terdapat pengaruh antara OCB terhadap kualitas pelayanan pada JNT Express Drop Point di Kabupaten Bekasi. Ada hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh antara kompetensi SDM terhadap kualitas pelayanan pada JNT Express Drop Point di Kabupaten Bekasi. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh antara pelatihan terhadap kualitas pelayanan pada JNT Express Drop Point di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Objek penelitiannya adalah JNT Express Drop Point di Kabupaten Bekasi. Sumber datanya ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung yang dapat berupa observasi, interview, maupun kuesioner. Lalu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Lalu variabel penelitian, yaitu ada X1, Organizational Citizenship Behavior, X2, kompetensi SDM, X3, pelatihan, dan yang Y adalah kualitas pelayanan. Metode analisis. 1. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu yang kedua, ada uji validitas dan reliabilitas. Yang ketiga ada uji hipotesis, meliputi uji F, simultan, dan uji T, parsial. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon tulis di kolom komentar. Jangan lupa bantu untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.